Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Zipa TV video tutorial. Video kali ini kita akan membahas 6 tips dan trik share screen di aplikasi Zoom Meeting. Nah, sharing screen sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya caranya bagaimana share screen di Zoom. Tapi mungkin perlu juga teman-teman tahu ada tips dan triknya di mana dalam videonya nanti akan dibahas ya. Jadi tips ini akan bisa membuat kita lebih mudah dalam menggunakan aplikasi Zoom. Sebelum memulai, mohon dukungannya teman-teman untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan like videonya. Juga mengirimkan komentar-komentar, masukan di kolom komentar di bawah ya. Buat yang udah, terima kasih banyak. Oke. Tanpa lama-lama, kita mulai videonya. Untuk tips pertama ada namanya shortcut key ya. Jadi ada tombol untuk kita tekan jadi lebih mudah. Biasanya kalau kita mau share screen teman-teman kan biasa ini ya. Kita klik share screen terus tombol lalu kita share gitu kan. Nah ini kadang ada tipsnya teman-teman, jadi nggak pakai mouse, kadang-kadang kita bisa pakai keyboard. Jadi tinggal Ctrl Alt S lalu muncul screen share-nya ya, tinggal pilih kita mau share-nya mana. Nah ini kadang membantu ya teman-teman, terutama kalau kita dalam posisi minimize ya. Jadi kita bisa mau minimize, ini kita bisa langsung Alt S, dia muncul ya. Jadi kita bisa lebih cepat tanpa harus maximize dulu baru kita klik share screen ini. Ini biasanya membantu juga buat kalau kita lagi meeting, ada beberapa teman kita, partisipan kita yang agak gaptek gitu ya. Kalau kita bilang coba klik share screen, dia nggak ketemu gitu. Ya udah kita tinggal bilang aja ini aja pencet tombol Alt S gitu kan. Nah, dia akan nongol ya. Kalau di Windows pakai Alt S, kalau di Mac ya buat pengguna Mac itu Shift S. Nah untuk tombol shortcutnya sendiri sebenarnya banyak teman-temannya. Kita bisa lihat di settingnya. Ini bisa dilihat di misalkan di audio setting. Nah ini di keyboard shortcut. Ini banyak ya. Kalau kita bisa apalin semua, mungkin bisa cukup membantu untuk kita biar ya lebih tanggap lah. Jadi nggak mesti mengandalkan mouse gitu ya. Jadi banyak. Tips berikutnya ini bagaimana kita bisa mengatur untuk kita atau peserta lain untuk share screen. Nah ini kebalikan dari tips yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau kita sebagai host nih terus nggak mau ada share screen dari atau teman-teman peserta lain bisa share screen secara langsung ya, harus izin dulu misalnya. Nah ini kita bisa langsung setting ya, settingnya nggak perlu masuk ke profile dulu terus klik setting, tapi bisa langsung di Windows tampilan kalau kita udah masuk di Zoom meeting ya. Caranya ya ini ya, kita langsung aja klik security ini ya. Biasanya untuk untuk kalau suatu meeting di Zoom ini emang sudah terdefault ya, atau diatur sudah bisa langsung share screen. Nah ini kita bisa langsung uncheck aja, klik aja, jadi biar menghilangkan centang ini untuk tidak mengizinkan peserta lain share screen seperti itu. Oke, tips selanjutnya adalah share sebagian dari tampilan, jadi cuma separuh tampilannya. Nah, misalkan jadi teman-teman kalau kita nampilin presentasi, nah ini biasanya kalau kita gunain PDF ya, kalau PowerPoint kan bisa full screen PDF atau Word atau file-file yang
nggak bisa full screen. Contoh kalau misalnya kita mau share, ini ada file PDF ya, misalnya kita share. Kalau share biasa dia akan apa namanya, akan muncul ini kan ininya nih, apa bar-barnya Windowsnya ini ya. Jadi kalau kita pakai ini teman-teman, jadi di klik share advance, ini portion of screen ya, kita bisa share. Nah untuk yang Windows ini kita akan muncul kayak apa ya, kotak hijau ini teman-teman. Nah ini yang kotak hijau ini menandakan ini yang ditampilkan. Jadi teman-teman peserta lain akan melihat yang di dalam kotak hijau ini. Jadi ini kita bisa atur. Nah kalau kita atur atau gerakan ya, misalnya kita atur nih teman-teman. Nah kotaknya akan berubah jadi kuning. Nah ini menandakan dia akan pause ya, akan menjeda. Kalau hijau dia akan muncul lagi. Nah sampai area yang kita ingin tampilkan ya. Ini kita bisa geser. Jadi kalau kita geser dia akan kuning. Nah peserta yang lain akan melihat yang pertama tadi kita sebelum geser ya, yang masih hijau tadi. Jadi kita mau geser ke sini misalnya, nah peserta lain masih lihat yang pertama tadi sampai kita lepas hijau, nah dia akan lihat yang ini. Seperti itu teman-teman. Tips selanjutnya adalah share multiple screen. Jadi teman-teman biasanya kalau share screen kita hanya satu ya biasanya. Mana bisa PowerPoint, apa file PowerPoint itu satu kita share. Nah ini sebenarnya bisa multiple istilahnya teman-teman, bisa banyak, bisa 2, 3 atau 4 gitu. Ini tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Nah, misalkan kita mau 2 atau 3, jadi teman-teman hanya cukup menekan control ya, hold, kan ada ininya ya, hold control to select multiple windows. Jadi misalkan kita butuh 2, kita pencet control, pilih ini misalnya, atau mana lagi, ini ya, kita pilih, kita share ya. Nah untuk jadi akan tampilannya semua akan lihat teman-teman yang di video ini ya. Misalnya kalau ini bisa kita atur juga nih ya. Jadi semua yang kita share kotak jadi di dalam kotak hijau teman-teman ya, bisa lihat. Jadi yang peserta lain bisa lihat semuanya ya, jadi tergantung kebutuhan. Nah tips selanjutnya kita bisa memanfaatkan fitur anotasi teman-teman ya. Jadi kalau fitur ini bisa kita pakai untuk membantu ya, atau mengajak peserta untuk bisa lebih fokus, atau kita kasih tahu poin-poinnya. Contoh misalnya kalau kita share screen ini ya, nah di atas ini di apa namanya, panduan share screen ini ada namanya anotasi. Kita klik, nah ini banyak nih teman-teman ya, kita bisa apa, ini biasanya kita draw, kita ini ya, yang penting yang ini ya misalnya gitu. Kita bisa bikin kotak misalnya gitu, ini nih harus difokuskan ini misalnya gitu ya, atau spotlight misalnya, kita kasih ini yang penting, nah ini ada tandanya ini ya, atau poin ini gitu ya. Ini kita bisa manfaatkan sesuai kebutuhan. Jadi setelah kalau misalnya ini kita bisa erase ya, atau langsung aja clear kalau kita mau semua clear all ya. Nah di sini juga kita bisa mengajak peserta untuk memberi anotasinya ya. Tapi balik lagi kita yang bisa mengatur ya. Kalau kita mau semua bisa langsung cek di sini teman-teman ya. Nah ini bisa namanya
di sini. Jadi kalau misalnya ini tercentang berarti partisipan lain bisa memasukkan anotasinya. Tapi kalau ini dihilangkan, ini apa namanya, peserta lain nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, tips lain juga kita bisa memanfaatkan fitur whiteboard ya. Ini biasanya buat teman-teman guru yang sekarang lagi bikin kelas online ya karena masih pandemi. Ini juga membantu ya. Jadi caranya kita klik share screen ini. Ya, di sini ada whiteboard teman-teman. Ya. Nanti kita share dia akan muncul. Nah, ya kotak putih ini aja ya. Nanti dibantu dengan tadi apa tombol-tombol anotasi. Misalnya kita mau tulis apa misalnya bahasa ini misalnya gitu ya. Nanti kalau misalnya mau kirim gambar bisa ya. Jadi sesuai kebutuhan. Sama dengan halnya anotasi ini juga bisa mengajak peserta untuk join ya atau bergabung ya. Tapi lihat settingnya dulu ya. Kalau ini bisa diaktifkan maka peserta lain bisa. Seperti itu. Baik teman-teman, saya harap video ini bisa berguna dan menambah wawasan teman-teman ya dalam menggunakan aplikasi Zoom khususnya untuk share screen. Saya tunggu komentarnya, apa ada tips lain misalnya buat masukan saya atau ada tips yang menjadi favorit teman-teman kali di sini. Silahkan aja tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan salam sukses dan sehat selalu.